Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seteguk ilmu dimanapun berada, yang penting tidak dalam keadaan ngeden dalam WC. Semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama salah seorang sahabat saya yang sangat besar sekali ya. Besar dalam artian dikenal orang banyak, namanya besar dan besar dari segi fisik juga, yaitu Habib Husein bin Muhammad bin Ali Assegaf dari Amuntai, Hulu Sungai Utara. Habib Husein, sedikit sambutan buat sahabat seteguk ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini malam hari yang sangat luar biasa dinginnya ya. Sebetulnya karena kita ini di ketinggian yang sangat tinggi di lantai 3. Di Majlis Rasulullah, di markas Majlis Rasulullah Amuntai, Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah Habib Hasan bin Ahmad Ali terus berkenan mampir ke markas MR Amuntai. Ini luar biasa sekali sahabat ya. Kita ini sekarang di tingkat 3 di tengah kota Amuntai, yang mana angin sepoi-sepoi, terdengar suara-suara walet gitu ya, suara yang bilang rupiah begitu ya, luar biasa. Dan alhamdulillah tadi barusan kita juga mengadakan kegiatan iftitah Majlis Rasulullah Hulu Sungai Utara yang disambut meriah oleh jamaah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebagaimana judul program ini, program obrolan berfaedah, kita sedikit begitu pertanyaan-pertanyaan ke Habib Husein gitu ya, tentang beliau, tentang kelahiran beliau di mana, menuntut ilmunya beliau di mana, perjalanan beliau ke negeri Hadramaut menuntut ilmu. Yang pertama kita akan bertanya pada Habib Husein, antum ini asli dari mana, Habib? Kelahiran di mana begitu? Apa kelahiran Jepang? Karena face beliau ini sangat Jepang sekali ya. Saya lihat wajah beliau ini mirip Kapten Tsubasa malah. Yang agak jenggotan di. Yang jelas enggak kayak Doraemon, Beb. Enggak kayak Doraemon. Itu cerita sedikit Habib Husein. Ya, Ana Husein bin Muhammad Assegaf, asli dari kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi itu di ujung timur Jawa Timur, provinsi Jawa Timur. Kalau pernah dengar Bali ya, provinsi Bali ya, Denpasar. Nah, saya itu dekat dengan Pulau Bali. Sebentar Bib, kenapa kalau dengar Bali ya pasti semua dengar Bali ya? Enggak, biasanya orang banyak yang enggak tahu Bib sama Banyuwangi kan gitu loh. Kalau Bali semua orang Indonesia tahu kan seperti itu. Betul. Lanjut. Ya. Jadi kan kalau tahu Bali ya sebelahnya Bali sudah gitu loh Bib. Nah, tetanggaan ya. Ya. Alhamdulillah saya di situ, lahir di situ, tinggal di situ ketika masih kecil, sekolah di situ juga, SD, SMP. Setelah SMP saya disuruh mondok sama orang tua saya. Dan ketika setelah SMP, orang tua saya juga merantau ke kota Amuntai ini. Ya. Langsung ke Kalimantan. Kalau orang Arab ngomongnya hijrah, Beb, ya. Hijrah. Ya, hijrah. Tapi sekarang banyak duta apa? Hijrah. Ya, istilah orang-orang yang baru istilahnya kembali ke jalan yang lurus begitu, yang tadinya jalannya bengkak-bengkok gitu, nggak jelas hidupnya, kembali ke jalan Islam yang lurus, itu diistilahkan oleh anak zaman now itu hijrah. Bahkan ada komunitas hijrah fest dan yang lain begitu ya. Ada juga orang namain anak namanya hijrah gitu. Yang penting jangan seton, Beb. Mengambil dari Quran seton yang diambil. Jadi ceritanya antum lahir Banyuwangi ya? Lahir di terus Banyuwangi. Sampai SD, sekolah dasar, SMP, di hampir SMA begitu sampai di Banyuwangi. Ya sempat SMA tapi nggak sampai selesai gitu loh. Cuma ada kemiripan dengan cerita almarhum Habib Mundir antum. Allah. Putus sekolah. Enggak. Setelah gagal sekolah umum ternyata sukses dalam keagamaan begitu, luar biasa. Memang Abah juga kan melihat Ana lebih seneng gitu loh mondok daripada sekolah umum gitu. Karena rata-rata kita tahu sendiri sekarang kan habaib ini rata-rata mendidik anak-anaknya itu untuk mondok keagamaannya lah. Jadi antum pertama kali mondok itu kalau boleh tahu di mana Habib Husein? Apa di Myanmar gitu atau di Thailand atau di mana? Yang jelas bukan di Laos, Beb. Bukan di Laos ya. Sebelahnya Ketumbar kalau itu. Jadi pertama kali mondok di Pasuruan, Beb. Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Pondok Sidogiri. Sidogiri, sahabat. Sidogiri ini terkenal
pondok yang luar biasa ilmu alatnya ya. Ilmu alatnya. Banyak teman-teman kita alumni sana juga, ada Said Hamid Al-Gadri. Ya, Hamid Al-Gadri. Kemudian lagi ada Adiknya yang juga Bagir Al-Gadri. adiknya. Ya. Ada juga di sana lulusan Sidogiri, cuman kurang terkenal sih, YouTube-nya juga nggak berkembang, Beb. Itu Sayyid Ridho bin Syekh Abu Bakar. Allah. Ya, mudah-mudahan dengan disebut namanya beliau sini YouTube-nya agak terkenal Ya, nanti. biar himmahnya kuat akhirnya. Nanti saya tulis channel YouTube-nya di sini ya. Silakan di subscribe. Habis subscribe itu blokir aja. Oke, lanjut Habib. Setelah itu Mondok Sidogiri pimpinan ketika itu Kiai Abdul Alim ya. Tapi untuk beberapa bulan akhirnya beliau meninggal karena sudah tua ya. Dilanjutkan oleh adiknya Kiai Ahmad Nawawi yang beliau itu begitu luar biasa alim di dalam ilmu tauhid. Ilmu kalam. Tauhidan, ya. Tauhid. Luar biasa beliau. Jadi itu. rujukan bahkan di Jadi situ. rujukan di Kota Pasuruan. Kiai Ahmad Nawawi. Ya. Setelah 3 tahun di situ ya, karena di pondok itu begitu banyaknya. Santrinya ada begitu berapa, banyak Beb? santri. Ketika zaman anak Beb 6.000. Waduh, 6.000 Beb. 6.000? Di asrama semua Beb. WC-nya ada berapa itu, Pondok? Ketika Ngantri itu kalau subuh. tambah 100 300 Beb. WC-nya. 300 WC Beb. Bayangkan sahabat kalau seandainya ada hukuman begitu bersihin WC ya, ratusan WC yang mesti kita bersihkan. 6.000 santri ya. 6.000 santri. Ada kelonggaran mungkin maksudnya karena saking banyaknya mungkin ya guru-guru Ya, kurang jadi, bisa monitor. Ya, kurang monitor lah kepada murid-muridnya kan gitu loh. Kalau sekarang lagi dengar sampai 12.000 sekarang, Beb. 12.000. 12.000. Memang Sidogiri ini termasuk pondok yang tua di Indonesia ya. Zaman anak aja sudah Dan terkenal kualitas keilmuannya. Zaman anak aja itu ulang tahunnya sudah yang ke-300, Beb. La ilaha illallah. 300 sahabat dari zaman VOC. Sudah itu setelah itu karena saya ngerasakan di situ terlalu bebas karena terlalu banyak orangnya ya. Iya. Itu sudah maklum ya. Maklum, Cuma kalau pondok masalah kebanyakan. kalau masalah ilmu luar biasa. Ya terkenal Ya. Sidogiri. Ya. Bahkan Bahtul Masail, pembahasan Bahtul Fikih itu terkenal Sidogiri ya, yang bahkan ada beberapa santri sana nulis beberapa santri yang buku. luar biasa kan kayak Iya. Idrus Romli Iya, iya. ya, dan lain sebagainya. Ada kenalan saya juga Kiai Nur Hashim. Ya, Itu Nur Hasim. pakar ilmu haid beliau ya. Ya, Pokoknya ilmu faraid, haid. masalah head itu luar biasa, Hasim pengalaman S6. sekali beliau. Ya. Pengalaman sekali urusan kewanitaan ini ya. Setelah itu setelah 3 tahun setengah ya, jelasnya itu 3 tahun setengah di situ. Akhirnya karena kurang himmah di situ saya Kurang semangat ya. kurang semangat. Himmah itu semangat sahabat. Kurang semangat karena ya terlalu banyak santrinya karena santai di situ. Santai, Beb. Jadi kurang pemukulan pun nggak ada gitu, takzir dipukul. Karena saya hatinya ini orangnya pemalas gitu loh. Pemalas akhirnya mau enggak mau kalau dipecut harus baru Kayak sapi ada dong. himmah. Kayak sapi dong dipecut kerbau gitu. Jadi Ya 11-12 lah seperti itu. jadi pengen nyari mondok yang lebih ketat gitu. Ya. Akhirnya Ana pindah ke Habib Taufik di Sunniyah Salafiyah di oh Pasuruan. ketat itu luar Ya, biasa. luar Dan biasa. disiplin Habib Taufik. Kita Sampai tahu. 2 minggu sekali di situ diperiksa terus, Beb. Masalah Jadi setiap 2 minggu sekali per pelajaran tuh Dites. Tesnya nanti dilihat sama Habib Taufik. Dilihat sama Habib Taufik. Oh, ini bagaimana? Oh, ini naik apa enggak? Naik apa enggak anunya? Apa nilainya? Iya. Kalau misalnya tetap itu disuruh naik ya. Kalau misalnya turun pasti dimarahin sama Habib Taufik. Oh gitu. Heeh. Cuman antum di pusatnya deh Taufik Ya, tuh ya, bukan di cabang ya. Enggak, di pusat. Dan bukan di pusat. Nguling ya. Bukan di Oh, Nguling. soalnya kalau kita bicara cabang Ustaz Taufik itu yang di Nguling itu yang megang senior kami yang sangat fenomenal sekali ya, yaitu Al Habib Umar Khalid bin Hasan Al Madihij. Allah. Itu salah satu yang kelahiran Kalimantan, cuman kalau kelamaan di Jawa Timur ya sampai tidak mengakui tempat asalnya. Begitu ya. Nggak tahan Tolong sama Habib Khalid Kalimantan. kalau nonton video ini jangan marah. Silakan japri saya saja lewat WhatsApp kalau marah ya. Oke, lanjut Habib. Jadi untuk berapa tahun nih Ustaz Taufik itu? Di situ 2 tahun setengah 3 tahun ya. 3 tahun 2008 sampai 2011. 3 tahun. 3 ya? tahun. Nah. Jadi di dalam 3 tahun itu sangat ketat gitu di situ. Ya, alhamdulillah. Ya karena ketatnya itu alhamdulillah sedikit demi sedikit tuh lebih banyak lah daripada di Sidogiri gitu loh pelajaran yang Ana dapatkan gitu loh meskipun Iya, tidak karena banyak juga. Tipikal santri itu terkadang memang harus dipecut dulu baru Ya. belajar.
ada juga yang dari kemauan tidak sendiri. Semuanya kan. Tidak yang semuanya. Dari kemauan Jadi sendiri. bukan berarti kemudian harus cari yang ketat, Ya, tergantung orangnya begitu ya. ya. Ada orang-orang yang memang harus didisiplinkan, dipukul dulu ya enggak, atau didisiplinkan dalam arti kalau ada pelanggaran harus dihukum gitu. Jadi tipikal Habib Husain ini unik sahabat ya, pengen nyari pondok yang ketat. Padahal umumnya orang nyari pondok yang longgar begitu, lebih santai. Karena ya beliau sendiri yang berucap ya 11-12 sama sapi gitu. Harus dipecat dulu. Jadi Habib Husain baru setelah antum Ustaz Taufik baru langsung ke Hadramaut atau gimana itu? Enggak. Ketika itu setelah di Ustaz Taufik ya sempat kita kena penyakit hepatitis ya. Sempat berhenti. Tapi udah selesai itu? Sudah selesai, lama sudah. Jadi hepatitis lama di rumah ya, pengobatan sampai beberapa bulan hepatitis. Akhirnya balik lagi ke pondok. Sempat balik ke pondok ke Habib Taufik. Ke Ustaz Taufik. Banyak ketinggalan pelajaran di situ. Iya. Akhirnya nggak tahan minta berhenti karena sama Abah berhenti. Ya sudah, akhirnya belajar di rumah aja dulu sudah. Kalau misalnya kira-kira mumpuni balik lagi gitu rencana. Kok subhanallah ada tawaran ke Hadramaut kan sama Abah. Ya apa kalau ke Hadramaut katanya. Tapi kalau nggak salah abangnya antum udah berangkat. Sudah sebelum Iya. sebelum Habib Ana lagi. Sodik. Ketika Ana di Ustaz Taufik pertama kali sudah berangkat Sudah berangkat. Soalnya saya waktu di Hadramaut ketemu sama abang beliau Habib Sodik tahun bin Muhammad 2008. Sigap. Iya, saya ketemu Habib Sodik waktu itu di Rubatarim beliau ya, saya di Darul Mustafa. Begitu Habib. Jadi ceritanya antum dipanggil gitu ya atau ditawarkan berangkat ke Hadramaut sama Abah. Ya. Lalu daftarnya di mana daftarnya? Daftarnya di tempatnya Habib Ali Al-Haddad. Habib di Ali Sewun. Jakarta ya, Sewun. Karena waktu itu memang cabang untuk pendaftaran ke Darul Mustafa memang dicondet ya Habib Ali Sewun, Habib Ali Haddad. Saya pun tahun 2007-2006 saya daftar, Ya. berangkat Januari 2007. Itu lewat condet itu maktab. Yang waktu itu yang kerja di sana yang tes-tesnya tuh Habib Dibaj Haddad. Nah, sekarang domisili di Cibinong. Tapi ada kegiatan rutin sebulan sekali itu ke Palangka biasanya beliau. Terkadang juga jualan-jualan batu begitu ya. Mudah-mudahan laku Batu Habib ake. dibaca Bukan kalau batu nonton ake. video ya. Macam-macam batu Bukan batu beliau. ake. Batu ginjal juga ada kayaknya. Oke lanjut Habib. Habis itu antum berangkat, Setelah itu, daftar langsung berangkat atau bagaimana waktu itu? daftar berangkat. Enggak berangkat, Beb. Jadi ketika daftar lama nggak ada kabar sama sekali. Ya. Nggak ada kabar lama sampai setahun. Kalau ketika itu sudah putus asa Beb. Putus asa gimana aku ini gimana dilema ya Beb ya. Iya, Bahasa iya. gaulnya dilema ya Beb ya. Iya. Dilema sudah lama, akhirnya Umi memberikan support sama Ana ya. Support. Sudah, kalau misalnya kau ditakdirkan sama Allah berangkat, insya Allah kau berangkat secepatnya. Iya. Kalau misalnya kau tidak ditakdirkan sama Allah, ya insya Allah ada yang lebih baik daripada ini semua. Begitu. Sudah. Ternyata Alhamdulillah seminggu setelah diucapan dari Umi itu langsung ditelepon sama Habib Ali Haddad, suruh siap-siap 4 hari lagi gitu ya. oh begitu. Langsung. Tapi paspor Allah. udah siap. Sudah siap semua sudah. Berangkat akhirnya 4 hari itu nyari-nyari barang tuh. Sudah seadanya sudah. Ada beli rinso persiapan karena takut Beli jarum rumput. jelas. Jarum buat Jarum. apa? Kalau Umi anak kan harus ada syarat ya, Beb. Orang-orang dulu tuh kan syarat. Oh. Ada jarum, Oh, ada iya. benang. Buat jahit-jahit ya takutnya celana dalam sobek gitu atau sebagainya. Akhirnya berangkatlah antum. Tahun berapa itu berangkat ke Tarim? Tahun 2012. Pesawat dari Jakarta turun San'a itu ya. Itu luar biasa tuh, Beb. Oh iya, gimana Ketika gitu? itu sampai di Jakarta ya, ngelihat pesawat Yamania, Beb ya. Ya mania. Yamania. Ngelihat itu, Beb, separuh dilas, Beb. Pesawatnya, Beb. Dilas, Beb. Ya Allah, sampai doa ya. Ya Allah, mudah-mudahan bukan itu pesawatnya. Maksudnya ada kayak ciri bekas Ada tilas. las-lasannya gitu. Wah, itu penghinaan itu buat negeri Yaman. Tapi memang ya sahabat ya kebanyakan waktu itu unit yang dipakai oleh maskapai Yemenia tuh pesawat-pesawat lama begitu ya, yang diperbarui dengan cat-cat yang baru. Itu angkatan lama juga tahu itu. Akhirnya Maksudnya pesawat gitu. yang sama Ya Allah, itu yang mudah-mudahan dinaikin. bukan itu. Nggak taunya itu, Beb, yang kita naikin. Ya Allah, di dalam hati ini sudah kesini kita wiritan aja sudah nih. Biar nggak nggak ada apa-apa. Wah, subhanallah sampai ke Son'a. Sampai Son'a, Memang 12 jam berkahnya itu ya.
Yamania ini Beb ya. Hmm. Yang naikinnya Habib Umar pernah, Habib Salim biasa. orang-orang besar Meskipun semua. pesawat tua sahabat, Tapi meskipun yang pesawat naik tua, ini. tapi yang naik-naiknya orang-orang yang Orang-orang hebat besar, semua. orang hebat. Nyampe San'a gimana cuacanya, Beb? Wah luar biasa, lebih dingin daripada di dalam pesawat Beb. Oh iya, San'a. Heeh, Bulan dingin. apa antum berangkat itu? Bulan Ramadan puasa. Ramadan Ya, memang. tanggal 5 Ramadan. San'a ini nggak kena bulan ya, karena Ya. memang San'a ini dingin kapanpun, lebih-lebih di malam hari. Malah ketika itu sepupu Ana yang sudah ada di Hadramut mondok di Rubat dia ngomong, kamu pakai baju yang tipis aja. Sekarang soalnya panas-panasnya di Hadramut katanya. Hadramut. Ya. San'a dingin. Ketika keluar di Son'ah nggak percaya, oh ini dibohongin aku nih. Ini dingin banget kayak gini kok malah dibilang Jaket. panas-panasnya katanya. Ya karena San'a ini ya meskipun bagian dari negeri Yaman, cuman itu dataran rendah ya sahabat. Kalau Hadramut itu dataran tinggi. Kadang musim dingin di San'a belum tentu musim dingin di Hadramut. Kadang lebih panas bahkan di Hadramutnya. Akhirnya dari sana pesawat lagi ke Ya, Sewun. pesawat lagi ke Sewun, nggak taunya bener sampai Sewun panasnya luar biasa. Nyampe jam berapa di Sewun? Jam 8 pagi Beb. Bagaimana bandara Sewun perbandingannya Allah. dengan Soekarno Hatta? Kayak apa ya? Kalau diibaratkan Beb kayak stasiun kereta api zaman dulu kalau di Jawa Beb. Waduh. Kalau di sini kayak apa ya Beb ya? Kalau di sini kita kalau bandara Banjarmasin sih Wah, sudah terlalu luar biasa, bagus. terlalu Beb. bagus. Meskipun yang lama sudah terlalu bagus juga. Iya, walhasil bandara Sewun itu ala Ya, kadarnya. kayak terminal yang ada di sini. ya, Beb. Jadi bahkan kita turun pesawat pun jalan kaki Iya. ya. Jalan kaki menuju Iya. ke ininya. Paling nggak sampai 5 meter sudah keluar pintu keluarnya sudah. Habis itu nyampe itu ada yang jemput dah waktu itu antum. Soalnya dari Sewun itu sahabatnya ke Tarim lumayan jauh ya. Seperjalanan 1 jam mungkin ya. Ya. Jauh itu. Habis itu ada yang jemput Nggak antum. ada yang jemput Beb. Jadi yang sebetulnya ada penjemputnya, cuma lupa ketika itu penjemputnya. Oh, Lupa. Arab ya, orang Arab ya. Dan ketika itu juga Ana nggak tahu kalau masuk Darul Mustafa Beb. Oh, jadi dari Indonesia tuh nggak Tidak diberitahu. diberitahu sama sekali Antum sama nih sekali. Hadramutnya Karena kemana? ke Darul Mustafa ini nggak dikasih tahu. Lah kita nih mau kemana? Ya, jawabannya Beb, Belajar Hajar, aja. Kau belajar di sana, kau belajar. Nanti sampai sana sudah ada yang ngurus semuanya. Kau belajar. Jangan ngurus di mana. Berapa orang dari Indonesia yang digituin? 20 orang Beb. 20 orang tuh 20 sama-sama orang. nggak tahu. Sama semuanya nggak ada yang tahu. Jadi semua tawakal. Oh iya, tawakal. Yang penting semua. Hadramut buat belajar ya, luar biasa sekali ini, menginspirasi ceritanya. Jadi yang penting ketika niat sampai- yang diluruskan. Ketika sampai Sewun, ya nggak ada yang jemput lagi. Allah, ini Itu gimana? ada yang bisa bahasa Arab di antara rombongan. Ada salah satu yang bisa bahasa Arab yang dia sudah sering muhadasah Oh mungkin ya. begitu. Ya, Cuman kalau- Arab yang masih fusha yang fasih ya. Fusha. Bukan Arab wen beget, ish beget. Banyak anak-anak yang bisa berbahasa Arab ketika itu, Ah, cuma tidak bisa Membahasakan. membahasakan. Iya. Karena Itulah tidak penting. terbiasa muhadasah. pentingnya praktek di situ, bukan sekedar belajar. Berapa Ya. banyak orang yang paham nahu, paham sorof, tapi saat diajak bicara bahasa Arab berantakan karena kurangnya praktek tadi. Lanjut Habib, akhirnya nggak ada yang jemput, gimana seterusnya? Nggak ada yang jemput ketika itu, akhirnya kita telepon ke Jakarta. Ya apa nih, gimana yang jemput gitu. Soalnya kita nggak tahu apa-apa kan di situ. Negeri lain negeri, lain orang kan. Nggak ada Gojek ya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Gojek, itu pesan Gojek. Internet juga Sponsor nih Beb. nggak apa. harus ada sponsor yang dari Gojek gitu. Jack Go dah. Jadi nggak ada sama sekali waktu itu. Luar biasa ya. Akhirnya kita telepon. Memang penjemputnya lupa. Akhirnya disuruh nyewa di situ. Nyewa Bayar. mobil ya. Bayar. Mobil apa waktu itu dipilih? Mobil Hiace. Hiace. HS. Lumayan sih. Masih belum ada di Indonesia ketika itu. Oh iya. Kan baru-baru ini aja ada Hiace di Indonesia ya. Akhirnya nyampe lah ke Akhirnya Tarim. berangkat sampai ke Tarim. Langsung kemana itu ke Tarimnya? Sampai ke Tarim langsung ke Darul Mustafa. Beb. Langsung ke gerbang, Ya, ke Darul langsung Mustafa. masuk ke Darul Mustafa, ditidurkan di kamar-kamar. Di kamar? enggak. Di Fuk. Di musola atas. Atas musola ya. Iya. Di musola, di atas musola. Musola fenomenal Ahli itu. kisah ya. Yang biasa Habib Umar di situ belajar. Jadi 20 orang waktu itu langsung ke musola Ya. atas ya. Heeh. Baru dari situ nanti Dari situ kaget anak. Oh, ajib Allah, akhirnya Darul ternyata Mustafa. Darul Mustafa. Antara di situ kita ini haru ya karena sedih ya. ya. Nggak semua orang yang dapat kesempatan nih Beb, masuk Iya, ke iya. situ kan. Antara takut juga karena apa? Sebelum berangkat kita dengar bahwasannya Darul Mustafa ini
hafalannya luar biasa kan? Iya. Ya, harus Waktu Al-Quran, zaman-zamannya itu. hadis ini apa. Sedangkan anak ini tidak tertarik untuk hafalan gitu loh. Tertariknya ngaji kitab ya. Untuk ngaji-ngaji mungkin Ya jadi iyalah, sahabat oke. memang ada terkadang tipikal santri itu lebih hobi ngaji kitab daripada hafalan. Heeh. Karena ya macam-macam ya, kalau ngaji kitab itu lebih memahamkan sesuatu yang dari kitab. Kalau hafalan terkadang yang ia hafal pun kurang bisa memahami. Heeh. Jadi tergantung santrinya. Jadi akhirnya Darul Mustafa semuanya 20 orang Darul Mustafa. Ya, Darul Mustafa semua. Cuman habis itu langsung ke Darul Mustafa apa ke cabang gitu. Jadi ketika itu sampai sebulan ya selesai daurah, Beb. Jadi ada daurah ketika itu. Ramadan ya. Ya, apa kalau di sini pesantren kilat ya, Pesantren ya. kilat daurah itu. Pesantren kilat. Setelah pesantren kilat itu selesai, Mm-mm. akhir 2 hari setelah selesai Lebaran Idul Fitri. Iya. Habis Idul Fitri langsung diatur, Beb. Semua yang baru datang, ashab yang baru datang semua harus masuk cabang. Nah, jadi ada yang di Inat, ada yang cabang di Sihir. Iya iya iya. Ana alhamdulillah dapat kebagian di Sihir. Di Sihir. Sihir. Luar 5 biasa. jam perjalanan, Beb. Sihir itu perjalanan sahabat dari Tarim 5 jam lewat darat ya. Dan ngopi-ngopi. Jadi Sihir ini sahabat pesisir ya, pesisir Yaman Selatan. Jadi pantai dekat gitu. Ada pengalaman di Sihir makan ikan hiu gak? Wah, tiap minggu, Beb, di situ, Beb. Iya, jadi kita Makan ikan waktu itu hiu. sering makan ikan hiu sahabat. Di Indonesia mungkin terdengar asing ya, tapi kita sering makan. Lakhom disebut dalam. Rasanya gimana? Bib? Fenomenal sekali rasanya ya. Ya pertama nggak terbiasa sih. Aroma semerbak wangi itu. Pertama nggak terbiasa, tapi lama-lama ya enak juga karena sudah terbiasa gitu. Daging hiu sahabat, bayangkan. Di Sihir berapa tahun antum sebelum kembali ke Darul Mustafa waktu itu? Jadi perencanaan awal dari mudirnya itu pertama kan Said Husin Al-Jufri. Iya, Habib Husin. Itu harusnya setahun sampai lebaran lagi deh. Dari habis lebaran sampai sampai lebaran lagi. Nggak taunya? Cuma ketika itu pergantian mudir kepala pondok ya, Said Salim anaknya Habib Umar. Said Beliau Salim. yang gantikan akhirnya berubah 7 bulan. 7 bulan pindah ke Darul Mustafa lagi Mustafa semua. lagi. Di Sihir ada pengalaman gitu pengajar, ada Habib Muhdar di sana, Ali Drus ya. Habib Muhdar, Syekh Abdullah, Syekh Husin. Oh, jangan Al-Hadadi, lupa ada juga di situ yang sangat fenomenal. Syekh- Syekh Basbet. Basbet. Ya, sangat membantu Muhammad santri waktu Basbet. di Sihir ya, sangat akrab dengan saya juga sampai Paling sekarang. enggak itu untuk WhatsAppan kadang beliau untuk bagian hafalan biasanya. ngetes Ya, hafalan. takrir hafalan. Sangat dikenal oleh santri-santri yang pernah duduk di Sihir ya. Saya walaupun belum pernah di cabang di Sihir, tapi akrab sama beliau saat kunjungan Beb, beliau tapi ke jangan Indonesia. salah, Beb, omongannya Beb sihir, Beb. Nanti dikira orang di sini sihir, Beb. Oh iya, memang dari sihir, shin ha ro ya, bukan sihir yang ilmu sihir, bukan. Jadi luar biasa Syekh Basbat itu dikenal oleh banyak santri ya, Ya. karena keramah tamahannya yang luar biasa. Singkat cerita, Beb, antum kembali ke Darul Mustafa, belajar Darul Mustafa, akhirnya selesai, kemudian pulanglah antum ke Indonesia ya. Bertepatan juga ketika itu evakuasi, Beb. Evakuasi, oh Ya. perang, Ya, perang. oh Yang dipulangkan. rame-rame di TV, Beb. Iya, soalnya dari pihak pihak KBRI ya menyuruh Ya, pulang. KBRI. Pertama awalnya sih nggak mau sebetulnya. Cuma karena ketika itu kan desakan juga dari orang tua, dari Umi yang Takut jelas. kenapa-kenapa Karena ya. ngelihat di TV itu begitu Seakan bahaya sekali. lebaynya loh di TV itu. Terlalu apa ya? Ya, terlalu- berarti antum sangat disayang sama orang tua ya, bukan dibuang begitu saja. Terlalu lebay lah di TV itu kan yang bom-boman. Padahal di Hadramaut nggak ada apa-apa kan, Beb, gitu loh. Akhirnya disuruh pulang, ya sudah pulang akhirnya sudah. Dan akhirnya pulang, lalu beliau mulai berdakwah. Apa langsung berdakwah Nggak atau langsung gimana? berdakwah. Pulang tahun berapa? Tahun 2015, Beb. 2015 pulang ya. Baru MR ini dibuka. Maksudnya kegiatan Majlis di Amunta ini tahun berapa? Tahun 2019, tahun lalu. Berarti ada jeda itu ya antum ini vakum. Ya, vakum lama, Beb, vakumnya kita. Jadi dalam Kita kan jangka waktu memang itu kan ngapain? sebelum anak kenal sama Habib Hasan ini, memang ketika itu belum berdakwah sama beliau nih. Beliau berdagang waktu itu. Berdagang ketika Iya. itu. Sangat luar biasa berdagang. Banyak berdagang ketika itu. Alhamdulillah kok ya ketika itu masih belum ada ketertarikan untuk dakwah ya. Subhanallah. Beberapa tahun terakhir ini kok kita lebih tertarik untuk dakwah. Karena terus sahabat abah beliau ini Habib Muhammad bin Ali Assegaf terkenal ya. Di Kalsel ini punya banyak majelis ngajar, di majelis-majelis taklim.
Bahkan mungkin yang sering hadir pengajian Kiai Haji Guru Bakhit sering melihat wajah beliau sering ada di situ. Bahkan salah satu yang menginspirasi kita muda untuk berdakwah ini abah beliau. Ya, Kita masuk satu wilayah begitu ya, ternyata ada majelis, ternyata yang pegang Habib Muhammad abahnya beliau. Di Kaltim begitu ya ada juga ya. Nah itu pengajian abah antum ada ngisi nggak di situ? beberapa kali lah ketika mungkin abah sakit atau awal-awal anak dakwah itu tertarik di situ karena itu, Beb. Jadi Gantikan abah. ya gantikan, Ceritanya gimana ya. itu? Kayaknya lucu nih. Ya pertama ya dipaksa itu, Beb. Ya jadi beberapa Di mana kali itu ya. di mana? Khususnya pertama kali yang anak ceramah itu khutbah Idul Fitri di negara. Di Oh Hadirau, negara tempatnya ini Guru Samsuni. satu kota yang di dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya, Ya. namanya negara. Heeh. Jadi Ketika itu ceramah khutbah Idul Fitri di tempat 4 hari sebelum khutbah Idul Fitri ya didatengin sama abah, kau harus ngisi khutbah Idul Fitri. itu padat penduduknya loh, banyak orangnya di situ. Ya ribuan ketika itu Ana pernah ngisi di situ, ngisi banyak orang ribuan. banyak orangnya, apalagi Idul Fitri, Beb. Pada perdana Kadang ini. orang yang nggak sholat pun Ikut mau sholat. sholat Idul Fitri ya kan ketika Tapi itu. perlu diketahui Habib Hussein ya, itu di Habiro itu kata orang sana kampung janda di situ. Wah, kok bisa tahu Habib ini? Perlu ada informasi begitu ya. Saya bukan pencinta Mungkin janda. ada ketertarikan juga di situ. Saya bukan pencinta janda ya. Saya setia dengan istri saya, cuman ya informasi saja begitu. Banyak tiap tahun itu ratusan janda di situ, entah kenapa ya. Di Amunte juga banyak. Terus kita tutup bab itu ya, kita tutup bab itu. Lanjut tadi Idul Fitri terus gimana? Khutbah tadi. Jadi setelah itu kan khutbah sudah 4 hari, dikasih waktu 4 hari sama abah untuk khutbah Idul Fitri. Setelah itu akhirnya khutbah, datang ke situ, ngelihat ribuan orangnya langsung gemeter luar biasa. Banyak di sana, banyak orang. Ribuan orangnya. Ketika itu nggak cukup, Beb, masjid. Iya pasti di luar. Akhirnya di luar. Jadi mimbarnya di luar, Beb, di luar masjid. Di lapangan akhirnya sudah, karena nggak cukup masjidnya. Iya. Perdana pada untuk tampil ya. Perdana itu Gemetaran. pas waktu khutbah gemetar, luar biasa gemetar. Cuma ya karena memang luar biasa didikan abah nih ya. Heeh. Terus dilatih akhirnya sekarang sudah mulai terbiasa. Cuma belum mumpuni, Beb. Oke, terakhir Habib Hussein, ada cerita-cerita nggak gitu pengalaman yang lucu dalam berdakwah saat di Indonesia? Mungkin pengalaman gimana, mungkin menikahkan orang atau gimana, cerita aja pengalaman lucu. Kalau pengalaman lucu ini lucu semua perasaan. Kok gitu? Gimana ceritanya? Belum ada pengalaman yang menarik lah sebetulnya. Nah, soalnya kan Ana juga baru, Iya. baru untuk terjun di bidang dakwah ini baru juga, Beb. Ya. Jadi ya sahabat, beliau sekarang ini mengajar di Majelis Rasulullah cabang Hulu Sungai Utara ya. Majelis yang kegiatannya 2 minggu sekali, Bib, ya. 2 minggu sekali untuk Dan sementara ini. luar biasa. Tadi kan baru kita melaksanakan kegiatan tablik akbar juga, sekalian pembukaan hall juga untuk almarhum Habib Mena Mundir yang dihadiri banyak jamaah tadi, mungkin 500 lebih yang hadir ya. Kalau kita hitung kan kita biasanya bagi-bagi roti, Iya. bagi makanan tuh, Beb, 1000, Beb. 1000-an ya, luar biasa. Yang ceramah tadi dibatasin waktunya ya, saya lagi panas-panas ceramah karena dari tim gugus itu membatasinya ya. Sahabat ya, ini percakapan obrolan berfaedah. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ya cerita Habib Hussein ini sangat menginspirasi ya. Yang tadinya putus sekolah umum sempat kurang berhasil begitu ya. Ternyata memang harus dikembalikan ke jalur agama karena beliau seorang sayyid, akhirnya belajar di pondok pesantren Sidogiri, kemudian ke Pasuruan Habib Taufik Assegaf, dan akhirnya sampailah ke Hadramaut negeri Seribu Wali, dan akhirnya sekarang beliau menjalankan majelis-majelis ilmu di sekitar ini Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Jarak dari Hulu Sungai Utara ke tempat saya Kabupaten Tabalong itu perjalanan kalau saya yang nyetir ya 1 jam gitu 1 ya. jam ya. Rata-rata 1 jam. Oke, ada pesan-pesan terakhir Habib Hussein buat sahabat subscribers Teguh Ilmu, atau mau kirim salam begitu sama Syed Ridho Syekh Abu Bakar tadi, takut tersinggung beliau tadi, atau kita tutup saja. Ya, saya aja lah pokoknya kirim salam lah Habib Ridho. Karena kepinginnya Habib Ridho juga tampil di sini, Beb.
Oh, tampil di channelnya antum. nanti kalau kita ada istimewa fasli kita ajak nanti ya. Kasihan beliau tuh Wajib ini. sudah mainin YouTube sudah hampir 2 tahun begitu saya lihat gitu. Begitu saja sahabat. Jadi kurang berkembang begitu ya, entah kenapa begitu ya, apa beliaunya itu niatnya salah atau gimana ya. Ya kan. Siap sahabat, itu saja percakapan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.